Menurut Anda, penetapan pemerintah untuk merehab pengguna dan mengendarai pengedar sudah cukup efektif? Ya nggak cukup lah, kalau bisa tuh cari ke akar, ambil bener-bener kayak harus nyari ke bandar gedenya langsung. Kalau bisa hukum mati, kalau nggak penjara seumur hidup ya bisa. Tapi kayak kalau misalnya penjara seumur hidup kadang juga, kalau kata temen saya di dalam penjara tuh kadang ada pengedar narkoba yang diselundupin gitu. Di berita juga ada orang menyelundupin narkoba pakai tahu dari sayur lontong. Makanya bahaya banget kalau misalnya dihukum mati. Kalau bisa sih dihukum mati aja. Menurut Anda, apa yang menyebabkan pengguna bisa terjerumus dalam memakai narkotika? Faktor kurang perhatian orang tua, jauh dari Tuhan, kayak dia nggak pernah ngelakuin perintahnya. Terus dari lingkungan teman-teman kadang juga ada yang nggak beres, kayak ngajarin. Awal-awalan dari narkoba tuh kayak dari rokok. Awalnya dari rokok, minum, habis itu bisa menarkoba. Tapi tergantung orang juga, kayak itu. Apakah ada cara lain yang bisa diterapkan di Indonesia untuk penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang? Ada banget malah, kayak harus benar-benar ngejalanin perintah agama, kayak sholat, terus ngaji, terus ke gereja, ke vihara, ke kelenteng lah, kemana. Yang penting harus dekat sama Tuhan. Kedua, kayak harus dekat sama orang tua, harus sering curhat. Kalau misalnya ada masalah curhat, nggak boleh tertutup lah orang. Kalau misalnya stres lama-lama bisa ngejerumus narkoba kayak gitu. Apa yang hendak Anda sampaikan kepada generasi muda sehingga tidak terjerumus ke dalam bahaya narkoba? Wah, kalau bisa deketin diri, kayak Maha Kuasa, terus belajar agama lebih dalam. Di sini kan pasti dilarang tentang narkoba, minuman keras, kayak yang pergaulan bebas lah, kayak gitu. Terus harus sering-sering cerita ke orang tua. Pokoknya dengerin nasihat orang tua dah, kayak gitu ya. Bahaya kalau narkoba, bisa merusak generasi kayak gitu. Lagi lebih parahnya kalau misalnya sampai kena narkoba, pasti serem banget, bisa kena hukuman, direhab. Gak enak banget direhab. Terus belajar juga jadi kurang efektif. Terus jauh dari orang tua, susah banget mikir dah pasti. Jadi kalau ada masalah larinya masih ke narkoba, saraf otak putus semua. Ada temen di rumah, jadi sering kena tembakau sintetis, sarafnya pada putus semua. Apakah Gilang sendiri pernah terjerumus ke narkoba? Oh alhamdulillah kagak. Amit-amit jangan sampai kena lah. Alhamdulillah. Kalau kena mah takut, ngeri. Untungnya kalau ada masalah sering cerita ke orang tua, jangan tertutup lah. Ngaji juga alhamdulillah lancar. Udah, pokoknya buat lulus semua nih pada jangan pernah namanya kena narkoba, namanya kena minuman keras, bahaya banget. Coba dah lu bayangin kalau misalnya lu kena narkoba, orang tua pasti bakal gak percaya sama lu, gak enak. Gitu ya dah pesan dari gua. Baik, terima kasih Gilang atas tanggapannya. Sekian wawancara saya kesempatan kali ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Anda, penetapan pemerintah untuk merehab pengguna dan mengendarai pengedar sudah cukup efektif? Ya nggak cukup lah, kalau bisa tuh cari ke akar, ambil bener-bener kayak harus nyari ke bandar gedenya langsung. Kalau bisa hukum mati, kalau nggak penjara seumur hidup ya bisa. Tapi kayak kalau misalnya penjara seumur hidup kadang juga, kalau kata temen saya di dalam penjara tuh kadang ada pengedar narkoba yang diselundupin gitu. Di berita juga ada orang menyelundupin narkoba pakai tahu dari sayur lontong. Makanya bahaya banget kalau misalnya dihukum mati. Kalau bisa sih dihukum mati aja. Menurut Anda, apa yang menyebabkan pengguna bisa terjerumus dalam memakai narkotika? Faktor kurang perhatian orang tua, jauh dari Tuhan, kayak dia nggak pernah ngelakuin perintahnya. Terus dari lingkungan teman-teman kadang juga ada yang nggak beres, kayak ngajarin. Awal-awalan dari narkoba tuh kayak dari rokok. Awalnya dari rokok, minum, habis itu bisa menarkoba. Tapi tergantung orang juga,
kayak itu. Apakah ada cara lain yang bisa diterapkan di Indonesia untuk penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang? Ada banget malah, kayak harus benar-benar ngejalanin perintah agama kayak sholat, terus ngaji, terus ke gereja, ke vihara, ke kelenteng lah, kemana, yang penting harus dekat sama Tuhan. Kedua, kayak harus dekat sama orang tua, harus sering curhat, kalau misalnya ada masalah curhat, nggak boleh tertutup lah orang, kalau misalnya stres lama-lama bisa menjerumus narkoba kayak gitu. Apa yang hendak Anda sampaikan kepada generasi muda sehingga tidak terjerumus ke dalam bahaya narkoba? Wah, kalau bisa deketin diri, kayak maha kuasa, terus belajar agama lebih dalam. Di sini kan pasti dilarang tentang narkoba, minuman keras, kayak yang pergaulan bebas lah, kayak gitu. Terus harus sering-sering cerita ke orang tua. Pokoknya dengerin nasihat orang tua dah, kayak gitu ya. Bahaya kalau narkoba, bisa merusak generasi kayak gitu. Lagi lebih parahnya kalau misalnya sampai kena narkoba, pasti serem banget, bisa kena hukuman, direhab, gak enak banget direhab. Terus belajar juga jadi kurang efektif, terus jauh dari orang tua, susah banget mikir, dan pasti menyendiri. Kalau ada masalah larinya masih ke narkoba, saraf otak putus semua. Ada temen di rumah, dia sering kena tembakau sintetis, sarafnya pada putus semua. Apakah Gilang sendiri pernah terjerumus ke narkoba? Oh alhamdulillah kagak, amit-amit jangan sampai kena lah. Alhamdulillah. Kalau kena mah takut, ngeri. Untungnya kalau ada masalah sering cerita ke orang tua, jangan tertutup lah. Ngaji juga alhamdulillah lancar. Udah, pokoknya buat lulus semua nih pada jangan pernah namanya kena narkoba, namanya kena minuman keras, bahaya banget. Coba dah lu bayangin kalau misalnya lu kena narkoba, orang tua pasti bakal gak percaya sama lu, gak enak. Gitu ya dah pesan dari gua. Baik, terima kasih Gilang atas tanggapannya. Sekian wawancara saya kesempatan kali ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anton Sudana. Pada kesempatan kali ini ditemani teman saya Gilang Asabi yang saat ini sedang melaksanakan studi S1 jurusan ilmu hukum. Gilang, bagaimana pendapat Anda mengenai dampak narkotika dan obat-obatan terlarang saat ini? Kalau kata saya sih dampaknya tuh besar banget, kayak dari perilaku, dari tengah otak juga, kayak dari perilaku juga kelihatan banget, kayak jarang pulang, suka dengar musik yang keras-keras, jarang mandi, suka aneh perilakunya juga, kadang ada yang maling, kadang demi memenuhi kebutuhan narkoba. Setahu saya sih kayak gitu. Menurut Anda apa yang menyebabkan pengguna bisa terjerumus dalam pemakaian narkotika? Menurut saya keadaan orang tuanya sih, faktor orang tua kadang nggak suka merhatiin, jadinya anak pasti bakal kena narkoba. Terus dari faktor lingkungan, dari teman-teman yang suka makin narkoba, yang ikut-ikutan. Awalnya sih coba-coba, lama-lama ketagihan. Apakah menurut Anda penetapan pemerintah untuk merehab pengguna dan mengendarai pengedar sudah cukup efektif? Kurang lah, seharusnya tuh harus dicari sampai akar-akarnya. Nggak cuma, sebenarnya pemakai itu gak pantas ditangkap, yang pantas tuh bandar. Pemakai harusnya direhab, bukan ditangkap. Apakah ada cara lain yang bisa diterapkan di Indonesia untuk penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang? Setahu saya sih ada, dari faktor lingkungan dulu. Kalau bisa sih, kalau yang ada orang narkoba